Marilah adik-adik, kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa sattha. Yasacamayang Bhagavato dhammang procema. Ime hisakkare hitang Bhagawantang sasat dhammang sasawakasangham abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhaganamakkarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma
bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana parthang bahana mase. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang pancasikha pada parthang bahana mase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami, adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami, kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami, musawada weramani sikkhapadang samadhiyami, surameraya majjapamadarthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Aku bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad mati diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad mati diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad mati diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah kita membacakan parita suci, marilah adik-adik kita ambil sikap duduk yang baik untuk melaksanakan meditasi. Tegakkan badan, tarik nafas, kemudian hembuskan. Mari kita pikirannya harus tenang. Meditasi dimulai.
meditasi selesai. Sabde Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Halo adik-adik, terimalah salam Buddhis dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Nah adik-adik kembali lagi nih di Sekolah Minggu Wihara Indraloka. Oke, nah hari ini kita lagi PPKM darurat ya adik-adik. Iya, mulainya tuh dari tanggal 3 Juli nih, dari tanggal 3 Juli 2021. Nah, semoga adik-adik tetap jaga terus kesehatan, jaga protokol kesehatannya juga, pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak ya ke orang-orang lain. Nah, semoga kita semua, terus keluarga adik-adik dan adik-adik juga itu selalu sehat selalu ya. Dan dijauhi dari virus corona ini. Semoga virus coronanya juga cepat berlalu. Sadu, sadu, sadu. Nah, oke adik-adik, kembali lagi bersama Cici Citra di sini. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Nah, sebelum Cici masuk ke topiknya, mari kita mendengarkan Wihara Gita yang berikut ini. Halo adik-adik, minggu ini Cici akan berwihara gita dengan lagu yang berjudul Ayahku Sahabatku. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Dalam hatiku selalu berkata
padamu ayahku. Sekian wihara gita dari Cici, Sati Hotu, Namo Buddhaya. Oke, gimana lagunya barusan? Nah, jangan lupa adik-adik juga membuat video dari lagu yang diputar itu dan dikirimkan ke Cici pengurus atau koko pengurus yang lain ya. Nah, kita masuk ke topik untuk minggu ini. Topik untuk minggu ini adalah tentang kejujuran. Kejujuran. Jujur itu artinya apa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, tapi sebelum Cici menjelaskan panjang lebar, kita simak dulu ya video yang berikut ini. Nah, oke adik-adik, video yang barusan itu kan berjudul tentang hadiah untuk kejujuran. Nah, di video tersebut itu ada seorang tokoh utama yang bernama Vincent. Nah, tapi ini bukan Vincent Marcel loh ya adik-adik, beda, bukan Ko Acel ya. Ini Vincent aja, Vincent aja. Nah, si Vincent ini digambarkan di video tersebut itu mempunyai pekerjaan sebagai apa? Iya, betul sekali sebagai tukang cat ya. Nah, terus dia juga digambarkan mempunyai sifat yang jujur. Sampai suatu ketika nih ada seorang bangsawan tuh sampai di desa dia. Sampai di desa dia dan mau pakai jasa dia. Nah, terus ada temannya si Vincent ini nih yang mendengar kalau si bangsawan itu memakai jasanya si Vincent. Terus dia langsung ngasih tahu, "Wih, Vincent, naikin aja tarif kamu ke si bangsawannya, kan bangsawannya punya banyak duit, udah naikin aja, tinggiin aja harganya." Kan ibaratnya temennya ngomong kayak gitu, tapi si Vincent tetap menolak dan dia bilang justru oh nggak bisa, justru ya saya akan bilang ya sesuai dengan harga yang seperti yang biasanya aja, seperti ke rakyat biasa juga atau teman-temannya yang biasa juga ya pasang tarifnya ya sesuai dengan harganya, nggak mungkin saya naikkan gitu. Nah, sampai akhirnya si bangsawan tersebut menyuruh si Vincent untuk mengecat perahunya. Nah, terus pas si Vincent lagi ngecat perahunya, dia lakuin bener-bener tekun ya, dan dia juga minta bayaran juga ya udah kayak biasa, nggak si Vincent tinggiin harganya. Jadi bener-bener jujur bilang ke si bangsawan ya harganya cuma senilai 5 koin tembaga tadi. Nah, terus si Vincent kerjain tuh dengan bener-bener ya kerja secara tulus, secara niat kerjainnya. Terus bayarannya juga ya dia minta kan sesuai. Terus tapi di tengah-tengah pada saat dia ngecat perahunya itu, dia lihat kan, perahunya ada yang bolong di tengah-tengah. Nah, terus si Vincent akhirnya oh ya udah, dia bantu untuk menambal perahunya tersebut. Padahal si Vincent kan cuma dibayar untuk mengecat aja, nggak untuk menambal perahu. Tapi dia ya udah dia mau membantu si bangsawan itu untuk menambal perahunya. Terus sampai akhirnya kan si bangsawan setelah perahunya udah selesai dicat, nah dia puas dong dengan kerjaannya si Vincent tersebut. Nah, tapi si Vincent itu juga nggak bilang tuh kalau perahunya itu ternyata bolong. Terus juga si Vincent juga nggak ngasih tahu kan kalau dia juga udah membantu menambalkan perahunya itu sampai si bangsawannya itu kan akhirnya pas si Vincent udah selesai ngecat, nah dia ngasih lihat ke si istri dan anak-anaknya. Terus si istri dan anak-anaknya itu akhirnya mau pakai perahunya itu untuk mengelilingi danau di dekat rumahnya itu. Terus sampai pada saat si istrinya dan anak-anaknya sedang berkeliling danau itu, si pelayannya kan baru sampai rumah tuh. Nah, terus dia menginfokan ke si bangsawan, "Oh,
eh, bangsawan itu kan perahunya masih bolong waktu kemarin itu dan belum saya tambal. Saya tidak menyangka kan kalau si bangsawannya itu ternyata sampai di tempatnya itu ternyata 1 minggu lebih awal. Nah, makanya si pelayannya ini belum menambal perahunya itu. Nah, si bangsawannya kaget dong. Wah, gimana nasib anak-anak dan istri saya kalau misalkan perahunya itu sampai bolong. Wah, anak-anak dan istri saya bisa tenggelam kalau perahunya itu masih bolong pada saat dia mengelilingi danau. Nah, akhirnya kan si bangsawannya panik terus nyari kan ke pinggir danau. Oh, istri saya mana? Istri saya mana? Nah, sampai dia kaget tuh. Wih, istri sama anak-anaknya kembali dengan selamat dan perahunya nggak kenapa-napa. Padahal kan ibaratnya di pikirannya si bangsawan, perahunya bolong terus tenggelam dong perahunya. Terus istri dan anak-anaknya juga bisa tenggelam juga karena perahunya itu ada bolong di tengah perahu. Nah, terus sampai setelah dia turun kan dicek dong perahunya. Oh, mana nih yang bolong? Nggak ada yang bolong ibaratnya gitu. Nah, terus kan si pelayannya bingung nih yang infoin kalau perahunya bolong. Loh, kok bisa nggak bolong ya? Padahal saya yakin banget loh. Kemarin itu perahunya itu bolong, ada bolong di tengah gitu kan. Nah, terus si bangsawannya mikir, kenapa ya? Pelayan bilangnya perahunya bolong, tapi setelah dinaikin sama anak dan istri saya dan perahunya kembali nggak ada bolong apa-apa. Nah, akhirnya dia ngerti lah, jangan-jangan ini kerjaannya si tukang cat. Nah, tukang cat yang mau membantu dia untuk menambal perahunya. Dan memang betul ya adik-adik kalau si tukang cat itu yang menambal perahunya. Dan dia sebenarnya kayak takjub dong, kan ibaratnya dia cuma memakai jasa dia untuk ngecat perahu, tapi ternyata si tukang cat itu membantu untuk menambal perahunya sehingga menyelamatkan nyawa istri dan anak-anaknya. Coba kalau misalkan si Vincent nggak mau menambal perahunya itu dan tiba-tiba nih setelah dicat istri dan anak-anaknya itu naik perahunya. Nah, dengan keadaan itu masih bolong perahunya. Nah, istri dan anak-anaknya mungkin akan tenggelam di danau dan nyawanya tidak selamat. Makanya si bangsawan ini sangat senang karena inisiatif dari si Vincent yang mau menambal perahunya. Coba kalau misalkan si Vincent nggak nambal perahunya, pasti istri dan anak-anaknya sudah tenggelam dan mungkin tidak selamat. Nah, oleh karena pemikiran itu, makanya si bangsawan akhirnya manggil si Vincent lagi. Vincent, ayo ke rumah. Nah, dia kasihlah akhirnya bonus 100 keping emas untuk si Vincent karena sudah menyelamatkan nyawa istri dan anak-anaknya secara tidak langsung. Nah, gitu adik-adik. Jadi sebenarnya dari cerita ini tuh kita mengambil suatu pelajaran, yaitu tentang kejujuran. Jujur itu artinya apa sih? Jujur itu adalah berbicara yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta atau hal yang terjadi. Jadi jujur ini juga sebenarnya ada kan di Pancasila Buddhis, yaitu sila keempat ya. Nah, Pancasila Buddhis yang keempat ini bunyinya apa? Musawada, Weramani, Sikapadang, sama Diami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Nah, berarti kan jujur itu adalah salah satu dari sila keempat itu, ya. Berarti ibaratnya kalau kita mengatakan hal-hal dengan jujur, nah kita menjalankan sila keempat. Terus apalagi yang bisa kita pelajarin dari cerita yang si Vincent tadi, itu yang kedua itu kita harus
berusaha semaksimal mungkin ya dalam melakukan sesuatu. Ya si Vincent tadi kan mengecatnya dengan ikhlas. Nah, pokoknya dibayar sesuai dengan harganya, ya udah dia bakal mengecatnya itu dengan semaksimal mungkin biar hasilnya juga semaksimal mungkin dan si pelanggannya dia juga bisa happy dan mendapatkan kepuasan atas jasa yang sudah diberikan oleh si Vincent tersebut. Nah, terus yang ketiga apalagi yang bisa dipelajarin dari kisah yang tadi, yaitu berinisiatif untuk menolong. Jadi kita nggak perlu ngasih tahu ke orang lain. Nah, misalkan kayak tadi kasusnya si Vincent, oh si Vincent tahu nih kapalnya bolong, ya udah dia langsung bantu untuk menambal kapalnya. Ibaratnya kayak gitu. Jadi tahu orang lagi ada masalah, ya udah kita bantu aja, bantu inisiatif. Saya harus menolong orang ini, selama ya emang kita bisa bantu, ya udah kita bantu aja untuk menolong. Dan tanpa perlu si bangsawannya tahu. Kan si bangsawannya tahu aja itu setelah kejadian si pelayannya yang bilang kan. Jadi bukan si Vincent nih, saya yang bantuin itu tuh, kapalnya bolong, saya bantuin tuh. Terus misalkan si Vincent kan buktinya nggak minta bayaran lagi kan atas nambal itu. Jadi dia juga nolong dengan ikhlas kayak gitu adik-adik. Nah, itu perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi apa aja yang pertama? Yang pertama itu bersikap jujur. Nah, yang kedua berusahalah semaksimal mungkin dengan apa yang kita kerjakan. Nah, misalnya nih adik-adik lagi ujian, nah mau belajar, ya udah belajarlah semaksimal mungkin. Jangan belajarnya nanti aja deh, ujiannya kan masih lama. Jangan adik-adik, tapi kalau bisa ya belajar dicicil dan berusahalah semaksimal mungkin untuk mempelajari hal-hal yang adik-adik perlu pelajarin itu gitu. Jadi hasil ujiannya pun nanti akan maksimal. Nah, terus yang ketiga tadi adalah inisiatif dalam menolong orang lain. Nah, jadi nggak perlu tuh nunggu orang minta bantuan dulu. Ya kalau kita tahu orang lain, apalagi teman kita kan lagi kesusahan, ya udah kita bantu aja. Kita tanya ada yang bisa dibantu nggak? Atau misalkan ya kita bisa langsung bantu, ya kita bantuin langsung teman kita. Kayak gitu adik-adik. Nah, setelah ini kita dengarkan dulu ya Dhammapada yang berikut ini. Saccang bhane nakucceya dacca appampiya cito ete hiti hitanehi gacce dewa nasantike. Hendaknya orang berbicara benar, hendaknya orang tidak marah, hendaknya orang memberi walaupun sedikit kepada mereka yang membutuhkan. Dengan 3 cara ini, orang dapat pergi ke hadapan para dewa. Sadhu, sadhu, sadhu. Nah, oke. Jangan lupa membaca Dhammapadanya di rumah ya adik-adik. Dan dikirimkan videonya ke Koko atau Cici pengurusnya. Nah, terus Cici lanjut lagi ya ke topik yang tadi. Nah, tadi apa aja yang perlu adik-adik pelajarin? Jadi ya Cici ulangin lagi ya. Yaitu bersikap jujur, selalu mengatakan ya kejujuran, jangan sampai ada kebohongan. Terus yang kedua itu berusahalah semaksimal mungkin dalam mengerjakan sesuatu. Nah, yang ketiga itu adalah inisiatif dalam menolong orang lain. Inisiatif. Jadi jangan nunggu disuruh dulu baru mau nolong orang. Jangan ya adik-adik. Kalau bisa kita memunculkan ya inisiatif itu untuk bisa menolong orang lain. Nah, tugas dari Cici untuk minggu ini, adik-adik buat video atau pesan suara aja juga nggak apa-apa. Nah, adik-adik sebutin tokoh siapa aja sih yang ada dalam cerita tadi di video yang hadiah untuk kejujuran tadi ya.
Terus yang kedua, apa aja sih yang bisa adik-adik pelajarin dari video tersebut? Padahal Cici udah sebutin ulang loh. Nah, itu gampang banget kan untuk dijawab. Nah, jangan lupa adik-adik buat pesan suara atau videonya terserah. Nah, itu kirim ke Koko atau Cici pengurus. Nah, oke, sekian gitu aja adik-adik untuk topik hari ini dan minggu ini. Nah, jangan lupa adik-adik untuk jaga kesehatan terus di rumah ya. Apalagi ini lagi PPKM darurat juga. Nah, terus jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh adik-adik di rumah. Semoga kita semua selalu dilindungin dan karma baik kita juga mendukung ya. Sadu. Terus jangan lupa juga adik-adik subscribe channel ini, terus di-like juga dong videonya. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Dadah, terima kasih dari Cici, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Marilah adik-adik, kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan bacakan nama Karapata secara bersama-sama. Sebelumnya, kita nyanyikan lagu Gita Namakara. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha, amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo, Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho, Sanghang Namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.